warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan aku Riana dengan NIM 23101163200004 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, aku akan menjelaskan linguistik dan tatarannya. Apa saja sih linguistik dan tatarannya itu? Aku akan menjelaskan 6 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fonologi, yang kedua adalah morfologi, ketiga sintaksis, keempat wacana, kelima semantik, dan keenam adalah pragmatik. Penasaran dengan penjelasannya? Yuk langsung kita bahas. Pembahasan yang pertama adalah fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang membentuk pola dan menunjukkan sistem tertentu. Fonologi dibagi dalam 2 bidang. Yang pertama adalah fonetik, lalu yang kedua adalah fonemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan bunyi bahasa, dan fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai pembeda arti. Bidang fonologi yang pertama adalah fonetik. Fonetik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan yang ketiga adalah fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris mempelajari mekanisme alat bicara manusia. Yang kedua, fonetik akustis mempelajari bunyi sebagai gejala fisik berdasarkan frekuensi, getarannya, sumber, ataupun intensitasnya. Lalu yang ketiga adalah fonetik auditoris, mempelajari mekanisme telinga bagaimana dia menerima bunyi bahasa. Selanjutnya, bidang kedua fonologi, yaitu fonemik. Fonemik juga bagian dari fonologi yang mempelajari terhadap bunyi yang didasarkan pada fungsi sebagai pembeda arti. Jadi, dalam pelafalan bunyi, ada bunyi yang penekanan makna yang artinya berbeda. Contoh fonologi yang pertama adalah pada kata pola dan pula. Kata pola menggunakan bunyi O dan kata pula menggunakan bunyi U. Contoh kedua adalah pada kata batik dan batuk. Pada kata batik menggunakan bunyi I dan pada kata batuk menggunakan bunyi U. Tataran linguistik yang selanjutnya adalah morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata. Secara singkat, morfologi ialah cabang linguistik yang di dalamnya mempelajari bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan kata terhadap arti dan kelas kata. Kajian morfologi berfokus pada pembentukan dan perubahan kata. Satuan terbesar di dalam morfologi adalah kata, dan yang terkecil adalah huruf. Objek kajian morfologi adalah kata, yaitu unsur dan struktur internalnya, baik dilihat dari perspektif penciptaan maupun dari perspektif analisis yang meliputi leksem, proleksem, afiks, partikel, klitik, dan morfem. Contoh morfologi adalah awalan meng dan kata antar menjadi mengantar. Lalu selanjutnya adalah awalan men dengan kata jenguk menjadi menjenguk. Yang ketiga adalah awalan me dengan kata lihat menjadi melihat. Lalu yang selanjutnya adalah awalan per dengan kata satu dan akhiran an menjadi persatuan. Tataran linguistik yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis melibatkan pengaturan kata-kata menjadi kalimat atau kelompok kata. Ilmu tentang cara merangkai kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Struktur sintaksis
melibatkan S, P, O, K, P atau subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Contohnya pada kalimat saya berangkat dari pukul 7 pagi. Secara sintaksis, kalimat tersebut terdiri atas komponen subjek, predikat, dan keterangan. Pada kata saya merupakan subjek kalimat yang berupa kata benda atau nomina. Lalu pada kata berangkat merupakan predikat kalimat tersebut yang berupa verba atau kata kerja. Lalu yang selanjutnya adalah dari pukul 7 pagi merupakan keterangan kalimat yang membentuk sebuah frasa. Tataran linguistik yang keempat adalah wacana. Wacana adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang unsur pembentukan ujaran seperti bunyi, morfem, kata, kalimat, dan lainnya yang dinamakan tata bahasa atau gramatikal. Wacana dapat diartikan sebagai tuturan atau perkataan. Contoh yang pertama pada wacana adalah pada kalimat polisi menembak mahasiswa, yang berarti polisi sebagai pelaku dan mahasiswa sebagai korban. Lalu jika kalimat tersebut dibalik menjadi mahasiswa menembak polisi, yang berarti adalah mahasiswa sebagai pelaku dan polisi sebagai korban. Namun jika kalimat tersebut diubah menjadi penembakan terhadap mahasiswa, berarti kata penembakan ini adalah sebagai nominalisasi pasif yang artinya ada yang disembunyikan di balik kata tersebut. Tataran linguistik yang kelima adalah semantik. Semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda linguistik dengan hal yang ditandainya, serta mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan makna satu dan yang lainnya, dan pengaruh makna terhadap manusia dan juga masyarakat. Lalu tataran linguistik yang terakhir adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Pragmatik merupakan penyelidikan bahasa yang menyangkut seluk-beluk penggunaan bahasa dan fungsi serta satuan kebahasaan. Pragmatik mengkaji makna suatu tuturan secara eksternal. Dalam pragmatik terdapat tindak tutur, konteks, hakikat implikatur, dan deeksis. Yang pertama adalah tindak tutur. Tindak tutur adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tuturnya dalam berkomunikasi. Tindak tutur terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tindakan individual atau perbuatan ekspresif ataupun verbal, dan yang kedua adalah tindakan sosial atau perbuatan komunikatif. Selanjutnya adalah konteks. Konteks adalah kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Lalu yang ketiga adalah hakikat implikatur. Hakikat implikatur adalah makna yang terselubung dari sebuah tuturan yang diucapkan penutur. Jenis implikatur terbagi menjadi dua, yaitu implikatur konvensional dan implikatur non-konvensional. Lalu yang terakhir adalah deeksis. Deeksis berarti penunjukan melalui bahasa. Ketika Anda menunjuk objek asing dan bertanya, apa itu? Maka Anda menggunakan ungkapan deeksis itu untuk menunjuk sesuatu dalam sebuah konteks secara tiba-tiba. Deeksis dapat digunakan untuk menunjuk orang
dengan deeksis persona seperti ku, mu, atau untuk menunjuk tempat dengan deeksis spasial seperti di sini atau di sana. Lalu selanjutnya untuk menunjukkan waktu dengan deeksis temporal seperti sekarang atau kemudian. Halo semuanya. Halo. Karena kita udah ada di penghujung akhir video, gimana? Udah paham belum? Emang tadi kita bahas apa sih materinya? Apa-apa? Kita bahas linguistik dan tuturannya. Aku harap kalian paham apa yang aku jelaskan sebelumnya. Aku berterima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat sukses semuanya.